Memang nggak semua penyakit dari roh jahat, tapi ada penyebab yang tidak terlihat, yaitu setan atau roh jahat yang bisa membuatkan seseorang itu sakit. Di dalam area emosi juga sama. Tidak semua depresi, problem kejiwaan atau problem emosi berasal dari roh jahat, tapi roh jahat itu juga bisa menjadi penyebab dari problem-problem emosi, termasuk di area kerohanian. Ada orang-orang tertentu itu bisa punya kecanduan-kecanduan atau keterikatan-keterikatan yang ekstrim. Saya ulangi, tidak semua kecanduan, tidak semua keterikatan itu berasal dari si jahat. Bisa jadi itu karena habit kita. Tapi kalau ada faktor roh jahat di situ, Anda nggak mungkin bisa lepas kecuali setan itu diusir. Firman Tuhan itu menjelaskan bagaimana cara kerja roh jahat. Saudara, Anda harus tahu, roh jahat itu nggak punya tubuh. Itulah sebabnya roh jahat itu ingin masuk dalam tubuh untuk dia bisa mengekspresikan sifat-sifatnya. Roh jahat itu punya sifat berbeda-beda. Ada roh najis, roh ketakutan, roh percabulan, roh kekhawatiran, roh penyakit, ada roh bisu yang menyebabkan kebisuan, roh buta. Nah, roh jahat itu akan cari rumah yang suitable dengan sifat-sifatnya. Tapi demikian, saudara, bagi Anda yang sudah lahir baru, Anda tidak mungkin bisa kerasukan. Tapi Anda masih bisa dalam derajat tertentu membuka diri kepada pengaruh si jahat dalam kehidupan Anda. Makanya di kitab Efesus berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Don't give place, jangan memberikan pijakan, jangan membuka celah. Nah, kalau kita buka celah, roh jahat bisa punya pengaruh dalam kehidupan kita. Nah, coba cek, apakah ada tanda-tanda pekerjaan roh jahat dalam kehidupan Anda? Bisa jadi ada ikatan emosi negatif yang ekstrim, ada ketakutan berlebihan, tertekan yang berlebihan, kebencian yang berlebihan. Itu semua bisa jadi disebabkan oleh roh jahat. Saya ulangi sekali lagi ya, tidak semua emosi-emosi negatif itu berasal dari roh jahat, tapi kalau ada keterlibatan roh jahat, biasanya itu ekstrim, susah dikendalikan, dan memperbudak seseorang. Nah, coba cek. Yang kedua, saudara, Anda bisa merasakan ada hambatan di dalam pertumbuhan rohani. Orang itu jadi bisa kehilangan minat sama hal-hal rohani. Susah untuk bisa konsentrasi kalau mendengarkan firman atau membaca firman. Lalu semacam ada penolakan di dalam. Semacam kayak ada pikiran-pikiran yang menentang firman ketika kita membaca atau mendengarkan firman. Dan kalau itu dari roh jahat, itu seperti ada kekuatan yang lain yang membuat Anda sepertinya nggak mungkin bisa mengalami terobosan. Lagi-lagi ya, tidak semuanya berasal dari roh jahat. Bisa jadi diri Anda yang malas. Lalu beberapa tanda yang lain adalah saudara mengalami semacam perjumpaan-perjumpaan atau pengalaman supranatural. Seperti mimpi yang berkaitan dengan roh-roh jahat. Anda bisa merasakan atau bahkan melihat roh jahat. Kalau Anda sering mengalami ini, bisa jadi ada keterlibatan roh jahat. Atau ada tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. Anda menjadi punya perangai yang sangat kasar, mudah marah, nggak bisa dikendalikan. Atau bisa jadi ada tanda-tanda kebiasaan buruk yang susah dilepaskan. Kebiasaan-kebiasaan ini sepertinya melekat. Coba cek tanda-tanda ini. Nah, bagaimana roh jahat itu bisa menguasai seseorang sekarang pertanyaannya. Coba kita baca ayat 43. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Dengan kata lain, waktu setan itu keluar, diusir oleh Yesus, roh jahat itu kembali ternyata mendapati rumahnya kosong. Jadi nggak ada orang kuatnya, nggak ada Yesus. Maka dia masuk, dialah yang menjadi orang kuat akhirnya. Lalu dikatakan apa? Bersih, tersapu, lalu dirapikan, teratur. Apa maksudnya? Saudara, ini gambaran dari seseorang yang kelihatan dari luarnya itu baik-baik, bersih, rapi, teratur. Tapi kosong jiwanya. Tidak ada ketuhanan Kristus, tidak ada pemerintahan Kristus di dalamnya. Dia nggak hidup dalam ketaatan, ia hidup dalam pemberontakan, ia masih hidup dalam dosa. Gaya hidupnya mau welcome untuk roh jahat bisa balik. Makanya dalam pelayanan-pelayanan pelepasan, percuma kalau kita ini melayani orang, mendoakan orang, menengking roh jahat, mengusir setan, sementara yang bersangkutan itu gaya hidupnya setelah didoakan, itu mau welcome roh jahat untuk kembali. Ya, dia nggak mau bertobat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa bebas atau lepas? Yang pertama, Anda secara pribadi harus betul-betul menginginkan dan memutuskan untuk menolak atau mengusir roh jahat itu dalam hidup
hidup Anda. Beda cerita dengan orang yang belum percaya kepada Kristus. Tapi kalau Anda sudah orang Kristen, Anda perlu dengan sengaja untuk Anda menolak, saudara. Yang Anda harus lakukan adalah Anda pertama-tama akui dosa Anda. Entahkah itu percabulan, perzinahan, sikap tidak mau mengampuni, kebencian, apapun. Akui itu di hadapan Tuhan. Lalu ampuni orang-orang yang bersalah kepada Anda. Kalau Anda nggak bisa mengampuni, itu penghalang. Makanya setan bisa punya legal standing untuk dia bisa beroperasi dalam kehidupan Anda. Kalau Anda sudah mengakui dosa, lalu Anda sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, Anda bereskan hati Anda. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah Anda ambil otoritas. Anda dengan sengaja menolak dan mengusir roh jahat itu dalam kehidupan Anda. Lakukan itu dengan iman. Anda bisa melakukannya. Apa dasarnya? Dasar dari pelepasan kita atau kita mengusir setan itu adalah kemenangan Yesus di atas kayu salib. Alkitab katakan, Kolose pasal yang kedua, semua dakwaan atau tuntutan, semua sudah dibatalkan ketika Yesus sudah dipaku di atas kayu salib. Demikian di dalam kemenangannya, dia melucuti pemerintah-pemerintah. Dengan kata lain, dia melucuti si jahat. Lalu dipertontonkan di dalam kemenangannya. Jadi dasar kita, fondasi kita adalah kemenangan Kristus. Jangan takut, saudara. Jangan ragu-ragu. Anda punya otoritas, Anda punya wewenang. Alkitab katakan, kita ini diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, sehingga nggak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Jadi jangan takut. Anda bertobat, akui dosa Anda, usir roh jahat itu. Dalam nama Yesus, roh percabulan, perzinahan. Dalam nama Yesus, roh kebencian, roh kepahitan. Dalam nama Yesus keluar. Aku perintahkan keluar, penyakit keluar. Saudara, jangan takut. Lalu hal yang kedua yang perlu Anda lakukan, Anda perlu menyingkirkan semua media-media, khususnya apabila Anda terlibat dalam praktek-praktek okultisme. Singkirkan semua media yang itu bisa menjadi pintu untuk diri Anda, hancurkan atau binasakan. Yang ketiga, kalau Anda pernah melakukan ikatan atau perjanjian dengan si jahat, Anda perlu memutuskan atau mematahkan itu. Lagi-lagi sumber kita apa? Kemenangan Kristus di atas kayu salib. Nah, ketika Anda berdoa, nggak selalu muncul manifestasi, tapi bisa juga ada manifestasi, kayak mau muntah, mungkin nggak muntah sungguhan, tapi seperti kayak mau muntah. Ya kalau memang ada manifestasi itu, nggak apa-apa, Anda open aja, yang penting Anda berdoa dengan iman. Selanjutnya, Anda hiduplah di dalam pertobatan, hiduplah dalam iman, isi dengan firman, masuklah dalam komunitas. Mulai hari ini, fokuskan hati dan pikiran Anda kepada firman dan kepada Tuhan. Jangan fokus pada perasaan. Ada beberapa orang itu padahal sudah berdoa, sudah didoakan, sudah lepas sebetulnya, tapi hati dan pikirannya masih kepada perasaannya. Jadi dikit-dikit dia masih merasa, oh setannya bisa begini, begitu, lalu dia menjadi lebih sadar akan roh jahat daripada Tuhan. No, jangan hidup dalam perasaan. Kalau Anda sudah berdoa dalam nama Yesus, Anda sudah bereskan, sekarang bertumbuhlah secara rohani. Berjalanlah dalam kemerdekaan yang Kristus sudah berikan. Dengan cara ini Anda bisa bebas. Dan ini janji yang Tuhan berikan kepada Anda. Amin, saudara.